Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Bukan Pesugihan. Dahulu di desa itu, masih berada di Kalimantan, menikahkan anaknya dengan orang luar desa merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi jika pria yang melamar anak gadis mereka berasal dari luar daerah, lamaran itu pasti akan langsung diterima. Seperti hari itu, rumah Pak Main kedatangan tamu dari jauh. Tamu itu merupakan seorang pria berusia 25 hingga 27 tahunan yang berniat mencari istri di desa tersebut. Perkenalkan, anak ini bernama Hendri. Dia bekerja di sarang walet. Dia sudah lama tinggal di camp itu. Katanya dia sudah bosan memasak dan mencuci baju sendiri. Makanya aku usulkan agar dia mencari istri saja. Dan kebetulan aku cerita tentang anakmu, In. Lalu kata anak Hendri, dia ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan keluargamu. Bukan begitu, Nak Hendri? Ujar Mang Horman. Pria tampan berhidung mancung dan memiliki lesung pipit di pipinya. Saat ia tersenyum itu pun segera mengangguk dengan sopan. Pak Main terlihat tersenyum senang karena sudah menemukan jodoh untuk anak gadis mata wayangnya itu. Lam, Ilam, cepat keluar nak, panggil Pak Main. Seorang gadis berbaju hijau lusuh keluar dari dalam rumah. Parasnya lumayan cantik dan kulitnya pun putih bersih. Hendri menatap lekat kepada gadis itu. Dari tatapannya sepertinya ia sudah terpesona oleh kecantikan alami gadis desa itu. Perkenalkan, ini putriku, anak semata wayangku, ujar Pak Main dengan bangganya. Hendri, ucap Hendri sembari mengulurkan tangannya. Ilam, jawab gadis itu singkat. Pipinya yang putih bersih tanpa noda itu pun terlihat merah merona menahan rasa malu. Karena itu baru pertama kalinya ia bersentuhan dengan seorang laki-laki yang baru ia lihat. Percakapan antara orang tua Ilam dan Hendri nampak hangat dan akrab. Sudah 3 minggu setelah perkenalan Ilam dan Hendri, keduanya sudah nampak akrab dan cocok. Dan Pak Main tak pernah melarang jika Hendri mengajak Ilam pergi kemanapun. Karena menurutnya, Hendri sangat-sangat mencintai Ilam. Bahkan seekor nyamuk pun tak pernah ia biarkan menyentuh kulit Ilam. Dan tepat di minggu keempat, Hendri datang bersama 2 orang yang ia akui adalah kedua orang tuanya. Mereka datang membawa banyak sekali seserahan untuk melamar Ilam, anak gadisnya Pak Main. Dan tentu saja niat baik dari pihak keluarga Hendri itu diterima dengan sangat baik oleh keluarga Pak Main. Dan singkatnya, setelah acara lamaran waktu itu, pernikahan pun dilangsungkan secara meriah di desa tersebut. Lalu sekitar 1 bulan setelah pernikahan mereka nampak sangat bahagia dan selalu terlihat romantis. Dan sampailah suatu ketika ada sebuah surat yang datang mengabarkan kalau ibunya Hendri sedang sakit keras, yang mengharuskan Hendri dan istrinya harus berangkat ke kampung halaman Hendri. Dan karena memang Hendri adalah pria yang baik, orang tua Ilam pun menyetujui jika Hendri pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta istrinya, yaitu Ilam, tanpa rasa curiga sedikit pun. Sebelum anak dan menantunya pergi, kedua orang tua Ilam memberikan berbagai macam barang berharga pada Ilam. Ia juga diberikan sebuah senjata menyerupai sebuah parang kecil yang kumpangnya berhiaskan emas. Mereka memberikan senjata itu karena mereka takut terjadi apa-apa pada anak dan menantu mereka di tengah jalan. Maklum, dulu jalanan tak sebagus sekarang. Kalau mau keluar dari desa itu harus melewati hutan, dan jalanan setapak yang mereka lalui pun sangat berbahaya. Setelah keduanya berangkat, cerita pun terputus. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Minggu berlalu, bulan berganti tahun, tak jua ada kabar dari Ilam dan suaminya. Bahkan sepucuk surat pun tak pernah diterima kedua orang tuanya. Tahun-tahun berlalu, pembukaan lahan mulai banyak. Bahkan kini sudah ada jalanan besar milik perusahaan kayu dan jalanan yang mulus berlapis batu milik perusahaan batu bara. Jalanan itu terbagi menjadi 2,
yakni milik perusahaan kayu dan perusahaan batu bara. Warga-warga yang tadinya hanya mengandalkan perahu mesin untuk bepergian pun kini sudah lebih mudah karena mereka hanya perlu menunggu para pengangkut batu bara untuk ikut turun seperti ke muara atau desa yang besar, dan tentunya tumpangan itu gratis. "Mir," panggil seseorang pada gadis berbaju putih itu. Gadis cantik yang dipanggil tersebut segera menoleh. "Ya, ada apa?" tanyanya. "Iswan datang ke rumahmu, Mir," ujar orang itu setelah dekat. "Ke rumahku? Ngapain?" tanya Mira dengan raut wajah yang tidak begitu senang. "Aku tidak tahu, Mir. Sepertinya dia tetap kekeh mau ngelamar kamu," jawab temannya Mira tersebut. Dengan raut wajah yang kesal, Mira bergegas berjalan menuju ke rumahnya. Iswan adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun yang berwajah cukup tampan, yang baru beberapa bulan datang ke desa tersebut dan bermaksud mencari pekerjaan di perusahaan yang ada di sana. Mira tidak menyukai laki-laki itu sama sekali, karena laki-laki itu sangat keras kepala dan juga sering terlihat merayu perempuan-perempuan di desa tersebut. Mira berjalan melalui jalan setapak, rumahnya sudah terlihat. Di sana juga ada Aswin yang tersenyum manis kepada Mira. Dengan ketus Mira menyuruh Aswin untuk segera pergi dari rumahnya. "Aku tidak suka kau ada di tengah-tengah keluargaku," ujar Mira. "Mir, jangan seperti itu. Kamu kok ngomongnya seperti orang tidak punya sopan santun? Maksudnya Aswin itu kan baik. Jadi kenapa kamu larang?" ujar ibunya yang terdengar lebih membela Aswin. "Iya, Mir. Aku kemari kan bukan untuk mencari keributan sama kamu," sahut Aswin dengan tatapan memelas. "Terserah," ketus Mira lalu pergi. "Maafkan Mira ya, Win. Kasihan kamu selalu dikasari Mira," ucap ibunya Mira sayup-sayup terdengar di telinga Mira. "Iya, Bu. Saya akan melakukan apapun demi Mira. Tidak peduli apapun yang Mira lakukan terhadap saya," jawab Aswin yang seketika membuat Mira terasa geli mendengarnya. "Bruh!" Mira membanting pintu kamarnya dengan keras. Tapi setelah berada di dalam kamarnya, ia tertawa dengan menutup mulutnya. "Dasar laki-laki gila," gumam Mira. Setiap hari Mira selalu diganggu dan digoda oleh Aswin. Dan akhirnya, berkat perjuangan dan kegigihan Aswin untuk mendapatkan hati Mira, perlahan-lahan Mira mulai membuka hatinya untuk Aswin. Hingga sampailah di hari itu, orang tua Aswin yang ternyata adalah orang yang kaya raya datang ke desa tersebut. Mereka menuju ke rumah Mira dan tanpa berbasa-basi lama, mereka langsung mengutarakan keinginan mereka yang akan meminang Mira untuk Aswin. Dan tentu saja orang tua Mira langsung mengiyakan, karena Mira dan Aswin memang sudah sangat dekat. Meski awalnya mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu. "Mir, apa kau benar-benar siap menikah denganku?" tanya Aswin. Tanpa menatap Mira mengangguk. Ada pancaran kebahagiaan di wajahnya. Hari-hari berlalu, persiapan pernikahan keduanya pun sudah selesai. Berbagai masakan terhidang. Hari itu Mira sudah didandani dengan sangat cantik dan sempurna. Mereka duduk bersanding. Sementara di luar, acara bakuntau atau acara silat di pernikahan telah dibuka. Sesekali Mira tersenyum pada Aswin, begitupun sebaliknya. Mereka berdua nampak sangat bahagia. Minggu-minggu pertama pernikahan mereka terasa begitu indah dan sangat menyenangkan. Namun saat tepat 1 bulan pernikahan mereka, Aswin sering terlihat melamun dengan raut wajah sedih dan seperti orang kebingungan. Kalau ditanya Mira, Aswin selalu mengatakan tidak ada apa-apa. Dan sampailah di hari itu, sebuah surat datang dengan diantar oleh seseorang. Isi surat itu mengatakan kalau ayahnya Aswin menderita sakit parah dan ingin sekali melihat Aswin dan istrinya untuk terakhir kali. Aswin berusaha menyembunyikan surat itu dari Mira. Ia tak ingin Mira tahu. Namun suatu hari, surat itu akhirnya Mira temukan dan ia membaca semua isi suratnya. "Kenapa kau sembunyikan surat ini?" tanya Mira. "Apa jangan-jangan kau pikir aku tidak akan mengizinkanmu pergi ke sana?"
sehingga kau menyembunyikan surat ini? Atau kau pikir aku akan menolak jika kau ajak ke sana?" Ujar Mira agak tersinggung dengan sikap suaminya. "Mir, aku tidak ingin kau ke sana bukan karena alasan itu. Tapi ada alasan lain yang tidak bisa aku jelasin, Mir," ucap Aswin dengan raut wajah sendu. "Apa itu? Apa karena aku jelek? Kau malu membawaku ke kampung halamanmu?" tanya Mira lagi. "Bukan itu, Mir, bukan. Aku akan pergi, tapi kau harus tetap di sini," ujar Aswin lagi. Di tengah-tengah perdebatan keduanya, ayah Mira tiba-tiba muncul di depan pintu kamar mereka. "Ada apa ini, Mir?" tanya ayahnya. Mira pun menceritakan semuanya pada ayahnya, dan Aswin hanya bisa menunduk dengan pikiran yang melayang-layang entah kemana. "Oh, jadi begitu. Ya, Abah mengizinkan kalau kalian mau pergi. Abah percaya kamu bisa menjaga Mira, anak Abah," ujar ayahnya Mira dengan bibir tersenyum. Aswin semakin menundukkan wajahnya dalam-dalam. Hari itu saat mereka sudah bersiap-siap berangkat, raut wajah Aswin terlihat semakin kusut. Mira mengira kalau itu karena Aswin sangat mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Di perjalanan, Aswin semakin menjadi pendiam dan sering melamun. Hingga saat mereka sudah turun dari tumpangan angkutan batu bara, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal di sebuah pelabuhan. Perjalanan mereka sekitar 1 minggu lamanya mengarungi perairan Barito. Singkat cerita, 12 hari kemudian, setelah turun dari perahu mesin, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang menuju masuk ke dalam hutan. Awalnya Mira mengira itu adalah jalan menuju ke desa suaminya. Namun saat mereka beristirahat, Aswin menceritakan sesuatu yang membuat Mira sangat kaget dan dadanya tiba-tiba terasa sesak. Air matanya mulai menetes. Dengan cepat tangannya mengeluarkan sebilah bulu landak tua dari rambutnya. "Aku minta maaf, Mir. Makanya itulah alasan kenapa aku tidak mau membawamu ke sini. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Sekian lama aku bersamamu, aku mulai merasakan cinta di hatiku, Mir," kata Aswin. "Lalu kenapa kau ceritakan itu pada saat di kapal?" tanya Mira terisak. "Mereka ada di sana, Mir. Mereka ada memata-matai kita," jawab Aswin dengan raut wajah yang sangat kalut. Mira ambruk ke tanah. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka jika laki-laki yang ia cintai itu adalah komplotan ngayau. "Mira, di sana ada pelabuhan kecil milik mereka. Kita bisa lari menggunakan speedboat milik mereka," ucap Aswin segera menarik tangan Mira. Sekitar beberapa saat mereka berjalan, mereka pun tiba di sebuah bangunan besar mirip gudang terbengkalai. "Kau tunggu di sini ya, Mir. Aku akan ke dalam mengambil senjata tajam," bisik Aswin. Mira tak tahu apa ia harus percaya dengan Aswin atau tidak. Setelah berkata seperti itu, Aswin pun berjalan mengendap-endap menuju ke bangunan tersebut. Namun beberapa saat berlalu setelah Aswin pergi, Mira mulai tak karuan karena Aswin tak kunjung keluar dari tempat tersebut. Ia pun memberanikan diri untuk ikut masuk ke dalam. Ternyata di dalam sana, Aswin sedang berkelahi dengan 3 orang yang berwajah sangar. Mira menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara. Lututnya sudah gemetar dan air mata terus-menerus merembes keluar. Tanpa sengaja Mira menyenggol tumpukan alat-alat seperti cangkul dan lain-lain hingga terjatuh dan membuat suara. Orang-orang yang tadi berkelahi dengan Aswin pun segera berlari ke arah suara. Namun Mira sudah sembunyi dan berlari masuk lebih ke dalam lagi. Sampai di suatu tempat, Mira yang sudah sangat ketakutan itu melihat banyak sekali mayat-mayat tergantung tanpa kepala. Darah segar masih menetes dari beberapa mayat, dan sebagian sudah mengeluarkan bau-bau busuk. Mira hampir saja berteriak ketakutan melihat pemandangan yang sangat mengerikan terpampang jelas di hadapannya. Namun sebuah tangan menarik Mira, dan ternyata itu adalah Aswin. Entah bagaimana ia bisa menemukan Mira. Mira menangis sesenggukan, tubuhnya gemetar hebat. Saat mereka berdua mengendap-endap keluar di jalan yang berlawanan dari Mira masuk tadi,
Tiba-tiba Aswin yang berjalan di belakang Mira terkena tusukan benda tajam di bahunya. Orang-orang tadi ternyata sudah menemukan mereka. Dengan bahu yang sudah terluka, Aswin membisikkan sesuatu pada Mira. "Lari!" Lalu dengan kelihayan ilmu bela dirinya, Aswin berusaha mengalahkan orang-orang tersebut. Namun mereka tak kehabisan akal. Seorang di antara mereka meninggalkan tempat itu dan sebagiannya menghajar Aswin yang sudah berkhianat dengan pekerjaannya tersebut. Mira terus berlari masuk ke dalam hutan. Ia tak tahu lagi harus kemana. Tempat itu sangat terpencil dan jauh dari pedesaan. Sementara Aswin berjalan tertatih-tatih menyusuri jejak yang Mira tinggalkan. Lukanya semakin lama semakin membuatnya pucat. Di lain tempat, Mira memberanikan diri untuk melawan orang-orang yang mengejarnya itu. Namun tidak dengan kekuatan, karena satu Mora pasti akan sangat mudah dikalahkan. Mira pun mulai memikirkan cara agar bisa melawan mereka. Sementara Aswin masih terus berjalan mencari Mira. Hari sudah beranjak malam. Di tengah kegelapan tanpa penerangan apa-apa itulah Mira mulai beraksi. Kebiasaannya di desa membuatnya sangat mudah untuk berjalan di kegelapan. "Hiya!" teriak Mira menyerang orang tersebut. Ia menusukkan bulu landak yang ia bawa pada orang itu hingga berkali-kali. Mira tak memberikan kesempatan pada orang jahat tersebut untuk membalas. Dan akhirnya orang itu pun tak sadarkan diri. Mira menangis sesenggukan. Ia tak menyangka kedua tangannya sudah ia gunakan untuk melukai orang, lebih tepatnya untuk membunuh. Sesaat kemudian Mira berlari lagi, dan di tengah jalan Mira bertemu Aswin. Aku membunuhnya, isak Mira. Mira, ini semua bukan salahmu. Lihat aku, Mir, lihat. Aku sudah menemukan kunci lanting pelabuhan yang menyimpan kunci rantai speedboat itu. Kita bisa segera lari, Mir, ujar Aswin. Lalu dengan dibantu Mira, Aswin segera mengarahkan mereka untuk keluar dari hutan tersebut. Namun saat akan sampai di pelabuhan kecil milik orang-orang jahat tersebut, mereka berdua melihat banyak sekali orang-orang yang berjaga di sana. Kau bisa menghidupkan speedboat? Tanya Aswin. Mira yang memang hanyalah seorang gadis desa itu pun seketika menggeleng. Aswin menghela nafas. Kau bisa berenang? Tanya Aswin lagi. Mira pun mengangguk. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dan kau larilah. Bila aku teriak, suhukan, berarti kau harus segera masuk ke dalam air dan berenang. Di seberang sana ada pedesaan. Kau mengerti maksudku kan, Mir? Ucap Aswin. Lalu kau? Aku akan menyusulmu. Aku pasti akan datang menemuimu, ucap Aswin seraya memeluk Mira. Lalu setelah itu Aswin berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat Mira bersembunyi. Lama-lamat Mira mendengar Aswin berteriak. Aku menemukannya, teriak Aswin. Lalu beberapa saat kemudian terdengar teriakan Aswin yang mengatakan, suhukan, sembunyi, yang ia tujukan pada Mira. Lalu Mira pun berlari ke arah air dan biur. Mira terjun lalu segera berenang ke tengah. Baru beberapa meter berenang, Mira sudah sangat kelelahan. Lalu ia membalikkan tubuhnya dan terlentang di atas air. Hanya begitulah ia bisa istirahat. Tak terasa fajar mulai menyingsing dan lampu-lampu obor di desa seberang sudah mulai nampak. Mira mengumpulkan segenap kekuatannya untuk berenang ke arah desa. Hingga beberapa saat kemudian, Mira berhasil sampai di sebuah jamban. Ia berpegangan, namun kakinya masih sangat lemas untuk ia gunakan naik. Beberapa saat lamanya, sebagian badan Mira berendam tak bisa naik. Tiba-tiba ada seseorang yang turun ke jamban. Orang itu langsung berteriak saat melihat Mira. Dan beberapa orang bapak-bapak pun turun lalu membantu mengangkat Mira. Saat dibawa ke rumah salah satu orang warga di sana, Mira sudah lemas tak sadarkan diri. Kaki-kakinya sudah banyak terdapat luka gigitan buntal sungai. Saat sudah tersadar, Mira hampir tak bisa berkata-kata. Ia gemetar dan kesakitan. Orang-orang itu coba menanyakan apa yang terjadi pada Mira.
dan dengan terbata-bata ia menceritakan apa yang sudah ia alami. Dan keesokan harinya warga kampung itu pun menyerbu ke seberang. Mereka tak menyangka gudang karet terbengkalai di seberang dijadikan tempat mengayau oleh orang-orang yang mencari keuntungan berlipat dari mengayau. Singkatnya, saat orang-orang itu tiba di seberang, mereka sama sekali sudah tak menemukan orang-orang yang dimaksud oleh Mira. Tempat itu sudah kosong, menyisakan mayat-mayat korban ngayau yang sudah mulai membusuk. Mayat-mayat tanpa kepala itu pun akhirnya dibawa ke desa seberang untuk dimandikan dan dimakamkan. Mereka tak tahu siapa dan dari mana asal para korban-korban tersebut. Setelah keadaan Mira sudah membaik, Mira pun diberikan ongkos dan juga diantar untuk pulang oleh salah satu warga. Di sepanjang perjalanan, Mira selalu menutupi wajahnya dengan kain. Ia tak membiarkan satu orang pun yang melihat wajahnya. Ia ingat apa yang dikatakan oleh Aswin, bahwa mereka ada di mana-mana. Dan singkat cerita, akhirnya Mira sampai di pelabuhan awal ia berangkat dulu saat bersama Aswin. Saat orang yang mengantarkannya itu pergi membeli nasi di pelabuhan, tiba-tiba Mira berlari sekencang-kencangnya tanpa berani menoleh ke belakang. Mira terus saja berlari menuju ke hutan yang lumayan jauh jaraknya dengan pelabuhan. Malam dan siang Mira terus berjalan seperti dikejar oleh sesuatu. Hingga suatu hari, kaki Mira cedera karena terjatuh dan tertusuk kayu. Ia berjalan sambil menyeret kakinya. Bajunya lusuh dan mulai sobek karena sering tersangkut di duri pohon. Hingga suatu hari, ia mulai mendengar suara guruh di kejauhan. Namun ia sudah tak mampu untuk berjalan, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari Mira, beberapa pemburu babi hutan baru saja akan pulang dengan membawa 3 ekor babi hutan buruannya. Dan di tengah jalan, mereka tak sengaja menemukan Mira dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Lalu salah satu di antara mereka langsung menggotong tubuh Mira dan membawanya keluar dari hutan. Antara sadar dan tidak, Mira mendengar orang-orang itu mengatakan, "Ini Mira, ayo kita bawa dia pulang." 4 hari kemudian Mira siuman. Ia menangis terisak saat melihat kedua orang tuanya. Namun tidak berapa lama kemudian Mira berteriak-teriak, "Suhukan, Suhukan!" teriak Mira. Minggu berganti bulan, Mira sudah seperti orang kehilangan akal sehat. Ia akan terus meneriakkan kata-kata yang sama, yaitu Suhukan. Bila ditanya, Mira selalu menangis. Sampai bertahun-tahun berlalu, Mira kini sudah dianggap gila karena hampir setiap saat ia akan menangis, meraung, meronta. Bahkan tak jarang ia akan memaki orang-orang. Sudah berbagai macam pengobatan dilakukan, mulai dari balian, bahkan dibawa ke rumah sakit yang terletak sangat jauh dari desa itu. Tetap saja tidak ada hasil yang memuaskan. Mira tetap gila. Hingga suatu hari ada seorang Pak Haji yang sangat baik hati menengok Mira. Pak Haji itu memberikan segelas air putih pada Mira dan memberikan sesuatu padanya. Dan seminggu kemudian, Mira mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Ya, Mira sembuh. Dan tepat di 2 bulan kesembuhannya, Mira mulai menceritakan semuanya yang telah ia alami dan yang sudah membuatnya gila selama bertahun-tahun. Jangan pernah lagi mengawinkan anak gadis kalian dengan orang luar. Apalagi kita tidak tahu asal-usul laki-laki itu, ucap Mira mengakhiri ceritanya. Semenjak kesembuhannya itu, Mira tak pernah mau menikah lagi. Ia tetap menjanda hingga usianya memasuki 54 tahun. Lalu akhirnya Mira meninggal. Walaupun ia sudah meninggal, namun sejarah hidupnya, tragedi yang pernah ia alami, selalu melekat di benak setiap orang yang tahu ceritanya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.